Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek e-commerce. Di sini anggota kelompok 6 ada Aisyah Nanda Syafira Uliani, terus Davina Salsabila, Debbie Dwi Anggraini, Rinsa Sangatul Rohma, dan saya sendiri Sri Ayu M. Laisa. Oke, di sini produk yang kita jual yaitu Moai Unicorn, di mana toko yang menjual pernak-pernik dan aksesoris yang bertemakan unicorn. Moai Unicorn ini memulai bisnis di tahun 2020. Lokasinya di Sragen, Jawa Tengah. Produk yang kita pasarkan bertema unicorn untuk segala umur dan cocok juga untuk hadiah ulang tahun dan bisa juga dikoleksi oleh anak-anak. Untuk harga sendiri itu mulai dari 25.000 sampai dengan 350.000. Kami menargetkan konsumen yang berumur 5 sampai 30 tahun dan khususnya wanita. Untuk kontak person kami ada Instagram yaitu @moai.unicorn dan ada juga official akun Tokopedia Moai Unicorn dan link e-commerce yaitu moaiunicorn.store /ID. Nah, di sini ada materi-materi e-commerce yang kelompok saya akan jelaskan, yaitu pertama praktikum. Praktikum ini ada dua, yaitu tugas praktikum implementasi K-Business dan yang kedua tugas media pemasaran online. Terus laporan project e-commerce itu ada 3 bagian, yaitu pertama website e-commerce, terus customer care, dan bukti orderan konsumen. Selanjutnya ada penilaian kelompok dalam satu kelas, di mana di situ akan memperlihatkan tabel penilaian kelompok dalam satu kelas, antar kelompok dalam kelas. Selanjutnya itu ada bukti penjualan, laporan mingguan, dan terakhir kesimpulan. Nah, untuk materi praktikum akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Debbie dan Davina. Untuk Debbie dan Davina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang pertama, yaitu praktikum implementasi K-Business. Untuk menentukan keyword pada bisnis online, kita menggunakan informasi yang diwakili oleh kata kunci untuk mengetahui seberapa besar peluang pasarnya. Produk dari kami yaitu fashion dan aksesoris unicorn. Dapat dilihat pada tabel 2.1, yaitu tabel value proposition Moai Unicorn. Setelah kami melakukan praktikum, kami menentukan keywordnya yaitu jual lampu tidur unicorn dan average monthly search-nya itu sebanyak 10 sampai dengan 100. Kami mendapatkan kompetitor sebanyak 5. Dan value proposition-nya itu menjual produk yang hanya berfokus pada tema unicorn. Pada slide selanjutnya, di gambar 2.1 memperlihatkan website pertama, yaitu toko penjual barang unicorn di jackmall.com. Dan gambar 2.2 memperlihatkan website kompetitor kami, yaitu toko yang menjual barang unicorn di Tokopedia. Slide selanjutnya, di gambar 2.3 memperlihatkan kompetitor yaitu menjual barang unicorn di Ace. Dan di gambar 2.4 memperlihatkan Google Search. Slide selanjutnya, pada gambar 2.5 memperlihatkan list keyword yang telah kami cari. Dan pada gambar 2.6 memperlihatkan Google Trends. Dalam Google Trend, kita dapat melihat tren kata kunci secara lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu. Seperti pada gambar berikut ini. Sekian informasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada tugas media pemasaran online ini, media pertama yang kami gunakan yaitu Instagram dengan username moai.unicorn. Kami memilih Instagram karena saat ini hampir semua orang memiliki Instagram. Oleh karena itu, kami rasa dengan menggunakan pemasaran online melalui Instagram akan mempermudah kami untuk memasarkan produk kami. Hingga saat ini, akun moai.unicorn memiliki 24 post pada Instagram.
Selain pada post Instagram, kami memanfaatkan fitur Snapgram untuk memasarkan produk kami. Media yang kedua yaitu Tokopedia. Kami memilih marketplace Tokopedia karena Tokopedia ini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Selain itu, Tokopedia juga sering melakukan promo yang kami rasa promo tersebut dapat menarik minat konsumen. Hingga saat ini terdapat 13 pos produk yang kami jual pada Tokopedia. Lalu yang terakhir, media pemasaran online yang kami lakukan yaitu melalui email marketing. Nah, selanjutnya laporan project e-commerce yang akan dipresentasikan oleh Aisyah Nanda. Untuk Aisyah Nanda dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Safira Uliani. Di sini akan mempresentasikan laporan project e-commerce. Di sini Moya Unicorn memiliki tim Moya Unicorn menggunakan 2 website builder dalam membuat website e-commerce-nya Moya Unicorn, yang mana pertama menggunakan Wix.com dan PrestaShop. Untuk Wix.com, Moya Unicorn pertama kali menggunakan ini sebagai website builder, di mana Wix.com memberikan penawaran untuk pembuatan website e-commerce secara gratis. Tetapi ketika menggunakan Wix.com, terdapat kekurangan yang sangat penting bagi website e-commerce, yaitu pemilihan jasa pengiriman, di mana setting jasa pengiriman dan ongkir perlu disetting secara manual. Hal ini membuat admin website sedikit susah dikarenakan jasa pengiriman di Indonesia terbilang cukup banyak dan beragam harganya, sehingga tidak bisa disetting secara universal ke satu barang saja, apalagi berdampak dengan proses pemasaran. Untuk website Moya Unicorn dengan Wix.com adalah https://unicorn.wixsite.com/moyaunicorn. Berikutnya PrestaShop. Di sini Moya Unicorn kemudian menggunakan PrestaShop sebagai website buildernya, di mana website itu sendiri sudah terkoneksi menggunakan hosting dari rumah web dan memiliki domain sendiri, yaitu https://moyaunicorn.store/id. Kemudian dengan menggunakan PrestaShop di sini, admin dapat menggunakan beberapa modul seperti modul Raja Ongkir untuk membantu konsumen dalam melihat dan memilih ekspedisi yang mereka inginkan serta harga pengiriman ke kota tujuan dari kota asal. Kemudian ada modul untuk WhatsApp, yaitu WhatsApp Live Chat, sehingga di halaman website konsumen dapat langsung mengklik button WhatsApp dan menghubungi CS untuk menanyakan secara langsung terkait produk yang mereka inginkan. Di sini merupakan bukti visitor yang dapat dilihat oleh admin melalui halaman admin di PrestaShop. Berikutnya, ini merupakan halaman Search Engine Optimization atau SEO, di mana di sini kami juga sudah mencoba menggunakan SEO pada produk-produk kami, yang mana kami dapat menambahkan atau mengedit detail produk yang akan muncul jika barang tersebut muncul di Google Search. Berikutnya ada Customer Care. Moya Unicorn menggunakan WhatsApp sebagai layanan chat pada konsumen. Selain chat langsung di Instagram, konsumen juga dapat mengakses link tersebut di deskripsi akun Instagram Moya Unicorn. Berikutnya ada bukti orderan konsumen yang dapat dilihat oleh admin melalui halaman admin di PrestaShop. Nah, selanjutnya materi penilaian kelompok dalam satu kelas yang akan dijelaskan oleh Renisa. Untuk Renisa dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Renisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kelompok kami terhadap kelompok lain di kelas. Nah, dapat dilihat kelompok kami menilai bahwa kelompok 4 adalah dari aspek penilaian weekly report, performa web dan website merupakan mereka mendapatkan nilai yang tertinggi dalam satu kelas. Adapun bukti penjualan, yaitu kami dapat selama penjualan Moya Unicorn, kami mendapatkan 2 customer. Nah, di sini adapun bukti penjualan yang mereka order melalui chat WhatsApp. Nah, selanjutnya laporan mingguan yang akan saya sendiri jelaskan. Nah, untuk laporan mingguan, kelompok kami memulai penjualan di minggu ke-9, yaitu di mana ada itemsnya itu ada SEO. SEO ini ada posting, keyword demand, rank in Google, sama
platform search engine, di mana resultnya itu kelompok kami tidak menggunakan SEO dikarenakan fitur SEO di Wix merupakan fitur premium dan kami belum memiliki domain pribadi untuk website kami. Selanjutnya ada sosial media seperti postingan, followers, engagement, amplification, visitor from social media. Untuk postingan, kelompok kami sudah memposting 15 post, terus followers sudah mencapai 13 followers, terus engagement terhadap konsumennya itu sudah sebesar 31,25%. Amplification-nya itu 1 dan visitor from social media 29. Jadi ada beberapa akun yang telah memvisit sosial media kami sebanyak 29. Selanjutnya itu marketplace Tokopedia, yang mana ada posting, visitor, sama views from marketplace. Di mana di Tokopedia ini kita sudah memposting 5 produk dan visitor dan views-nya belum ada. Selanjutnya web di sini ada total visitors, bounce rate, page visit atau visitors, duration atau durasi visit, dan page speed, Google page speed. Nah, di sini total visitornya itu ada 9 dan bounce rate-nya itu belum ada, dan page visit atau visitorsnya itu 11, dan rata-rata durasi yang memvisit itu selama 1 menit 8 detik. Page speed-nya itu ada 40. Untuk bagian sales, di minggu ke-9 ini kelompok kami belum mendapatkan customer. Jadi untuk number of customers, revenue sama profit itu masih 0. Nah, selanjutnya di minggu ke-10 itu masih sama. Yang membedakannya itu hanya di bagian sosial media, yaitu kita sudah menambahkan postnya menjadi 20 post. Followers masih tetap 13%. Terus juga engagementnya mulai naik dikit menjadi 33,86%. Terus amplification-nya udah naik menjadi 5. Terus visitor from social media-nya juga naik jadi 29. Terus marketplace di Tokopedia-nya kita naik juga. Kita udah memposting lagi produk baru menjadi 11 postingan. Dan untuk visitor kita sudah naik menjadi 1 visitor. Dan selanjutnya views from marketplace-nya itu sudah naik menjadi 2. Selanjutnya web, total visitors naik juga menjadi 24. Bounce rate-nya di sini sudah ada sebanyak 58% dan visitorsnya itu naik lagi menjadi 51, dan durasi visitornya ini sudah lumayan lama menjadi 3 menit 35 detik dan page speed-nya itu 45. Dan di minggu ke-10 ini kelompok kami masih belum mendapatkan customer, jadi di bagian sales itu masih kosong. Nah, di minggu ke-11 terjadi perubahan lagi pada sosial media. Yang pertama itu di postingan ya pasti tentu naik lagi menjadi 25 postingan. Jadi kita setiap minggunya itu memposting postingan baru. Nah, di sini followers sudah naik menjadi 14 dan engagement terhadap konsumen sudah naik lagi menjadi 40% dan amplification-nya naik juga menjadi 10. Terus visitor from social media juga naik menjadi 42. Untuk marketplace Tokopedia, postingan naik juga menjadi 13 dan visitor sudah menjadi 2 dan views from marketplace-nya naik menjadi 5. Nah, untuk web, total visitors naik menjadi 25, bounce rate-nya naik juga menjadi 58%, page visit atau visitorsnya naik juga menjadi 51 dan durasi visitnya sepertinya masih sama 3 menit 35 detik dan page speed-nya itu menjadi 79. Untuk sales sendiri masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Kelompok kami masih belum mendapat konsumen. Jadi di bagian sales masih kosong. Dan ini adalah minggu ke-12 atau minggu terakhir.
di mana untuk postingan sosial media sepertinya masih sama 25 postingan, dan untuk followers masih tetap sama 14, dan engagementnya ini masih sama 40%, amplification-nya juga masih sama 10, visitor from social medianya juga masih sama 42. Untuk marketplace juga semua masih sama ya, postingan 13, visitor 2, views from market space-nya juga masih 5. Dan untuk web di sini ada perubahan, yaitu total visitornya naik menjadi 400. Untuk bounce rate-nya itu masih sama 58%. Untuk page visit atau visitorsnya masih sama naik menjadi 373. Dan durasi visitnya masih sama 3 menit 35 detik. Dan rate speed-nya itu naik menjadi 99. Nah, di minggu terakhir ini kelompok kami akhirnya mendapatkan konsumen 2 dengan revenue itu sebesar 250.000, dan profit yang kelompok kami dapatkan yaitu sebesar 10.000. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Renisa. Untuk Renisa dipersilahkan. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan yang dipaparkan di bab sebelumnya itu, Project e-commerce kelompok 6 menggunakan 2 buah website build, yaitu wix.com dan PrestaShop, yang mana website yang dibuat PrestaShop terbilang cukup baik dari segi performa website maupun yang lainnya. Dan website inilah yang digunakan konsumen MOA Unicorn berbelanja. Jadi kayak konsumen tuh pertamanya itu kayak lihat di postingan Instagram, kemudian mereka tertarik tuh, akhirnya mereka langsung mengunjungi website dari MOA Unicorn. Nah, setelah mereka mengunjungi, di situ kan kayak ada nomor yang bisa dihubungi, yang langsung tersalurkan ke WhatsApp. Jadi, apabila ada konsumen yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk dari MOA Unicorn, maka mereka akan mengechat langsung ke adminnya yang ada di WhatsApp tersebut. Dan mereka bisa tanya-tanya mengenai penjelasan produk, apakah ready atau enggak, apakah harus pre-order terlebih dahulu. Baru mereka nanti fixkan produk yang mau dibeli itu apa, dan jika sudah deal, mereka akan transfer ke MOA Unicorn. Kemudian, MOA Unicorn berhasil mendapatkan 2 orang konsumen kan, dengan total pembelanjaan keduanya yaitu 250.000, di mana net profit yang didapatkan oleh MOA Unicorn yaitu sebesar 10.000. MOA Unicorn juga menggunakan pemasaran ya seperti Instagram, email marketing, dan marketplace seperti Tokopedia. Nah, kan tapi konsumen lebih tertarik menggunakan Instagram untuk mereka lihat-lihat produk dari MOA Unicorn. Nah, selain itu, dalam proyek ini MOA Unicorn tidak memakai pengaplikasian SEO dikarenakan SEO merupakan fitur berbayar di wix.com, sedangkan di PrestaShop MOA Unicorn menerapkan SEO dan membuat deskripsi tertentu untuk tiap produk ketika muncul di Google Search, tetapi mendapat kendala di pihak Google Marketplace, di mana meskipun website sudah diintegrasikan, tetap saja tidak muncul di search Google jika mencari produk yang MOA Unicorn jual. Akan tetapi jika pengguna menuliskan keyword MOA Unicorn, maka akan muncul langsung domain moaunicorn.store di halaman pencarian. Nah, sekian dari hasil presentasi Project e-commerce kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.